Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Okay, I hope all of us are fine. Thank you. Oke, sebelum kita mulai, jumpa lagi di Ariran Channel. Jangan lupa like and subscribe. Okay, today we are going to explain about news item text and present perfect tense. Oke, mungkin kalian pernah dengar news item. News item itu kalau kalian ingin selalu ingat itu berasal dari kata news, yaitu berita. Oke, di sini Bapak sudah menampilkan contoh teks yang merupakan news item. Itu judulnya Indonesia floods dozen deaths in Papua Province. Yaitu banjir yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan banyak yang meninggal, khususnya di Provinsi Papua. Oke, bisa kalian baca. Oke, di sini Bapak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang silahkan kalian jawab. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks sebelumnya, yaitu tentang banjir tadi. Yang pertama, what is the text about? Apa inti atau ide pokok dari teks tersebut? Yang kedua, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Yang ketiga, where can you find such a text? Di mana kalian bisa menemukan atau menjumpai teks seperti ini? Yang keempat, what is such a text called? Bisa kalian sebutkan teks ini disebut sebagai apa? What element does the text have? Poin-poin atau elemen-elemen apa yang harus dimiliki dari teks tersebut? What makes the news in the next credible? Apa yang membuat berita dalam teks tersebut bisa dipertanggungjawabkan? Oke, read the following information. Oke, the previous text is a news item text. Teks yang tadi adalah yang kita sebut sebagai text news item. Tujuannya apa? The purpose to inform the listener or readers about the event of the day. The events are considered newsworthy or important. Yaitu menginformasikan pendengar atau pembaca tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada hari itu, dan kejadian-kejadian tersebut diharapkan menjadi sesuatu yang penting atau yang berita yang berharga. Oke, berbicara tentang struktur kebahasaan atau generic structure itu ada tiga, yaitu yang pertama headline. Headline is mean that the title of the news, yaitu judul dari berita. Yang kedua adalah summary of event, yaitu ringkasan dari kejadian-kejadian, yaitu the elaboration of what happened, to whom, and in what sequence. Yaitu gabungan-gabungan dari apa yang terjadi, kepada siapa itu terjadi, dan apa penyebab itu terjadi. Quotes yaitu the exact word that people have said or written in the news. Nah, dalam sebuah berita atau dalam berita yang biasanya dicetak ataupun media elektronik, itu terdapat ada beberapa orang yang langsung diwawancari atau diberi kesempatan untuk berbicara tentang berita tersebut. Itulah yang disebut quotes. Oke, yang berikutnya. Tadi kita berbicara tentang present perfect tense. Present perfect tense itu rumusnya adalah subject has or have plus past participle. Apa yang past participle maksudnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Fungsinya apa? To indicate a link between the present and the past. The time of the action is before now, and we are often more interested in the result than in the action itself. Itu mengindikasikan sebuah hubungan antara masa sekarang dan masa lalu, waktu dari kejadian itu sebelum sekarang, dan juga kita sering tertarik dari hasil kegiatan itu sendiri. Oke, usage and example. Kegunaan dari present perfect tense itu ada beberapa, yaitu yang pertama, an action or situation that started in the past and continues in the present. Itu suatu kejadian
atau situasi yang mulai terjadi pada masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. Contoh, I had lived in Lombok since 1981. Saya telah tinggal di Lombok sejak tahun 1984. Berarti dimulai dari 1984 dan pada saat ini dia masih tinggal di Lombok. Yang kedua yaitu an action performed during a period that has not yet finished. Yaitu sebuah kegiatan yang terjadi dalam suatu periode yang belum selesai. Contoh, she has been to the cinema twice this week. Contohnya, dia berada di bioskop 2 kali minggu ini. Yang ketiga, a repeated action in specific periods between the past and now. Contoh, we have visited Jakarta several times. Maksudnya apa? Kejadian-kejadian yang berulang. Contohnya, mereka sudah mengunjungi Jakarta beberapa kali. We have visited Jakarta several times. Yang berikutnya adalah an action that was complete in the very recent past expressed by just. Itu suatu kejadian yang sudah selesai dalam kejadian masa lalu yang baru-baru saja terjadi, yang biasanya dimulai dengan kata just, itu baru saja. I have just finished my work. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. Terakhir adalah an action when the time is not important, yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang pada saat itu tidak penting. He has read War and Peace. Dia telah membaca War and Peace. Oke. The next, di sini Bapak juga sudah menampilkan sebuah teks yaitu New species of ancient human discovered in Philippine cave. Itu spesies baru yaitu ditemukan di gua Filipina, dan boleh kalian simak beritanya tentang apa. Nah, yang di tanda petik ini biasanya dia nih set the thread. Ini yang kata tadi adalah bagian-bagian dari news item, yaitu quotes-nya. Oke, yang berikutnya sebentar. Selanjutnya kita di sini ditampilkan yaitu complete the following table based on the previous text. Main eventnya apa, peristiwa utamanya apa, ditulis yang sesuai dengan yang tadi bacaan sebelumnya. Partisipannya adalah orang-orang yang terlibat. Location itu tempat kejadiannya. Source of news itu beritanya, teksnya itu diambil dari berita apa. Statements from the source, yaitu statement-statement atau quotes-quotes yang bersumber dari seseorang ataupun beberapa orang yang di tempat kejadian. Spoken and written news item itu biasanya kita khusus pada nouns ending with ians. Di sini kita akan membahas tentang kata-kata yang ada akhiran iannya. Sebelumnya silakan kalian simak. Ada beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang tadi, yaitu what is the text about, apa ide pokok dari teks tersebut. Berikutnya, how does global warming disrupt, dan seterusnya. Itu silakan kalian cari jawabannya yang ada dalam teks sebelumnya. Yang berikutnya sudah kita bahas. Nouns ending with -ian. Read the sentence and study the words in bold. Kita lihat ada collaboration, communication, affection. Nah, di sini ada beberapa contoh kata yang diberi hitam tulisannya yang menggunakan akhirannya ian.
Dan kita lihat di situ jelas diutarakan bahwa the word collaboration is formed by the verb collaborate. Jadi kata-kata collaboration itu sebenarnya berasal dari kata kerja dan diberi one ion, sehingga yang tadinya kata kerja berubah menjadi kata benda. Yang berikutnya contohnya nih, action, addition, calculation, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya read the text. Oke, baca teks ini dan silakan kalian cari kata-kata yang berada dengan ion dan tolong digarisbawahi. Oke, the next. Oke, di sini ada juga beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang tadi. Boleh kalian telusuri. Oke, yang berikutnya ini berhubungan dengan nanti rencana kita ujian praktek, yaitu you are as the news anchor. Nah, oke, kita coba di sini ada Bapak selipkan yaitu broadcaster, tapi yaitu penyiar radio. Tapi kalau untuk ujian praktek nanti kita coba penyiar berita yaitu news anchor. Jadi di sini ada contohnya. Boleh kalian gunakan contoh ini untuk berlatih supaya kalian ketika ujian praktek nanti kalian sudah bisa membacakan sebuah berita seperti layaknya seorang pembaca berita atau news anchor. Siapa tahu kemudian hari kalian akan menjadi pembaca berita yang terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke. Terima kasih. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon maghfirahnya. Oke, we close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.